Apa kabar? Baik, kabar baik. Mantap ya. Salam keadilan ya. Salam keadilan. Nah, kita berbincang-bincang ya sedikit. Jadi saya terima kasih nih dapat kesempatan bermain di tempat Mbak Christine. Mengunjungi kantornya. Kita berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang ya. Ini biasanya saya yang diwawancara. Nah, sekarang saya mau wawancara sedikit. Mbak Christine. Seru kan gitu kan? Iya. Wartawan diwawancara pengacara coba. Nah. Ini baru kejadian. Iya. Pengacara udah jadi YouTuber sekarang nih. Siap-siap kita disalib nih jumlah subscribernya. Enggak, kita hanya untuk mencari keadilan Mbak Christine. Ya, saya nggak ada niat lain. Saya ingin memanfaatkan media sosial ini. Saya melihat Mbak Christine sekarang ini kalau nggak kita kawal, ini media-media yang selama ini mengawal kasus Vina dan Eki Cirebon ini boleh dibilang sudah mulai turun ya. Ya. Itu sebabnya walaupun kesannya kita hanya satu dua ya, Mbak Christine termasuk salah satunya nih yang setia mengawal kasus ini. Kalau kita nggak suarakan terus, ini akan mati pelan-pelan tenggelam. Setuju ya Mbak? Setuju. Ya kan? Makanya saya melihat bahwa kita harus terus suarakan. Itu salah satu, saya baru masuk minggu ketiga. Ya, saya baru masuk minggu ketiga. Iya, nonton banyak ya? Ya, saya disarankan selama ini bikin YouTube, apa semacam. Saya tolak terus, saya nggak mau. Netizen begitu banyak minta, ayo bang, bikin bang, katanya. Termasuk teman-teman di kantor, ayo bikin bang, YouTuber, katanya kan. Untuk bikin apa? Konten. Saya bilang, enggak lah. Dalam 3 minggu terakhir ini, terus terang saya terpukul. Terpukulnya saya lihat drop jauh. Kalau drop jauh, kalau nggak ada media kita untuk menyuarakan, mengawal kasus ini, maka yang kita perjuangkan selama ini menurut saya akan berakhir sia-sia nanti. Akan menurun nanti terus kita ini. Itu sebabnya ya teruslah kita konsisten ya untuk mengawal kasus ini lewat media ya supaya masyarakat dapat mengikuti dari sumbernya, bukan dari katanya kan gitu kan, tapi dari sumbernya. Karena kami ini kan pelaku gitu kan. Nah, nanti ada beberapa hal yang juga eksklusif saya akan sampaikan di YouTube-nya Christine ya. Jadi update-update terkini lah ya saya akan sampaikan. Sekarang sebelum itu saya sampaikan di YouTube-nya Mbak Christine ya. Ini namanya collab kita kolaborasi ya. Kolaborasi ya kan. Jadi saya mau ingin bertanya gitu kan. Ini kan hampir mirip ya, tugas seorang pengacara dengan jurnalis ini kan hampir mirip ya. Apalagi saya lihat Mbak Christine kemarin itu kan, waduh, keluar gang, masuk gang, melakukan investigasi, udah kayak, detektif. Hebat. Ya. Luar biasa ya. Saya ikutin, saya nonton, saya salah satu yang follower gitu kan. Subscriber saya ikutin. Gitu kan. Kenapa? Menarik, cukup menarik, energik, dan saya salah satu pengagum lah. Ya, walaupun saya pengacara, saya salah satu pengagum. Saya bilang ini hebat, luar biasa. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya sih, ya. Selama mengikuti kasus Vina dan Eki Cirebon ini udah berapa lama sih, Mbak Christine? Karena kan channel YouTube saya itu baru 3,5 bulan. Jadi saat saya launching itu, yang saya wawancara pertama Bang Otto Hasibuan waktu itu sekitar bulan Juli. Jadi kasus ini sebenarnya sudah bergulir. Kasus Vina itu sudah bergulir. Makanya kemudian saat kami launching, ada kasus ini nih. Kenapa kemudian menarik kasus ini, saya putuskan untuk, kan saya sering bilang ya ke Bang Jutek ya, Bang Jutek dan beberapa pengacara yang saya kenal baik dan menjadi pengacara para terpidana, saya selalu bilang, saya izin keluar dari kerumunan itu dalam arti di ruang sidang sudah ada teman-teman media konvensional namanya, ada televisi yang bisa penonton bisa ikuti secara live ya Bang ya, lihat Bang Jutek lah bagaimana pertanyaan-pertanyaan pada ahli dan juga saksi, bagaimana berdebat dengan jaksa sebagai termohon gitu ya, peninjauan kembali. Saya pikir kita harus berbagi peran nih. Udah ada yang ngambil di persidangan, Bang Jutek juga dan dan Jutek juga ada hakim, ada jaksa sudah berjuang dengan peran
peran masing-masing ya untuk mencari kebenaran material. Karena kita sepakat ya, Ya. bahwa pidana itu bukan menang-menangan antara pengacara sama jaksa nih. Ya. Tapi kita cari kebenaran material. Makanya terpikirlah sama tim untuk kenapa kita nggak temui orang-orang yang disebut-sebut sedangkan mereka seharusnya kita harapkan kan mereka datang ke persidangan ya, Bang. Sebenarnya kalau mau cari ya, datang ke persidangan menceritakan versi sebenarnya buat mereka. Ya udahlah, kita jemput bola, kita cari-cari. Akhirnya kami putuskan, Bang, untuk kemudian turun, mungkin Bang Jutek bilang tadi ya, turun cari orangnya daripada hanya beredar di media sosial, kita cari, kita klarifikasi. Sampai kemudian yang kita ketemukan ya, bahwa ternyata itu Rudiana yang sudah dinyatakan oleh, informasinya ternyata memang dari mantan Kabar Reskrim ya, tidak pernah ada pernyataan resmi dari Polri yang bilang bahwa itu Rudiana itu sudah dinonaktifkan. Memang ternyata kami telusuri hanya Komjen Ito yang cerita sepengetahuan dirinya ternyata itu Rudiana sudah dinonaktifkan. Akhirnya kami cari, terbukti bahwa di saat kami investigasi ternyata itu Rudiana masih aktif, masih mimpin apel gitu ya. Terus bagaimana Aris Papua, terus ada adiknya yang ternyata juga dalam satu circle bahasa anak sekarang dengan siapa? Itu Rudiana gitu ya. Gimana Gugun Gumilar menolak kami. Justru akhirnya ada banyak hal lain juga Bang yang bisa kami temukan. Misalnya bagaimana pelayanan dari termasuk pengacara Bu Elsa ya. Bu Elsa Syarif ya, Bu Elsa Syarif betul. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh polisi kepada masyarakat setidaknya yang di Polres Cirebon Kota ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kami buka ke publik. Setidaknya fakta-fakta ya, silakan netizen yang menilai fakta-fakta yang bisa kami ungkapkan di luar dari ruang sidang, dan itu juga penting ya Bang Jutek ya. Karena kan kalau dari sudut pandang saya ya Bang, saya hanya mau mewakili netizen bilang gini, ternyata belakangan kan ada Komnas HAM yang bilang bahwa ternyata prosesnya sudah dari 2016, 2017 sudah ada putusan etik. Betapa tidak adilnya apa yang dialami sama para terpidana yang itu dikonfirmasi ya, ini bukan lagi dugaan, tapi dikonfirmasi oleh Komnas HAM sendiri bahwa memang ada dugaan penganiayaan. Pelanggaran HAM ya? Pelanggaran HAM, dan itu termasuk pelanggaran HAM, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, dan juga pembatasan akses terhadap bantuan hukum. Tapi sanksinya sanksi etik. Itu sanksinya sanksi etik. Sudah disanksi, tapi apakah itu sudah sepadan dengan apa yang mereka lakukan? Kalau mau balik lagi ke rasa keadilan kita, mau pakar hukum atau enggak Bang, pasti kan tercederai juga nih rasa keadilan kita. Orang sampai babak belur, kemudian hanya di sanksi etik. Karena harapan kita adalah Polri juga secara aktif untuk bisa melakukan proses secara pidana dong. Kalau memang ada anggotanya yang terbukti melakukan itu. Tapi kan dari 2017 sampai sekarang nggak ada proses itu Bang. Jadi itu sih yang membuat saya juga terpanggil banget untuk terus mewakili netizen, untuk banyak banget yang komen, Kak jangan pindah dulu kasus lain, karena memang belum selesai kita di sini sih, belum selesai sih tanggung jawab kita Bang. Itu juga yang mengganggu hati nurani saya ya, selaku kuasa hukum ya, dan juga bagian dari penegak hukum ya di Indonesia ini memang ya mengganggu hati nurani, karena menurut saya ini yang harus kita koreksi bersama-sama ya. Yaitu yang tadi Mbak Christine katakan ya, bahwa Komnas HAM tahun 2016 lalu sudah menyatakan, kenapa press release-nya baru sekarang ditemukan. Di mana peran lembaga lain? Kita lihat lembaga-lembaga penegak hukum lain ya, DPR RI, Komisi 3, dan lain, saya lihat diam tuh. Nggak ada satupun yang memberikan pernyataan. Diam tuh. Ya, apakah nunggu harus kami yang datang mengadu? Ya kan? Saya nggak tahu ya, ini menggelitik saya juga gitu kan. Ya, cuman saya berpikir ya sudahlah, karena ranahnya sekarang kita sudah PK, saya juga katakan biarlah masyarakat yang dapat menilai ya. Kok ada pembiaran ya, ada pembiaran. Kalau kita lihat begitu jelas ya, transparan betul ya, peristiwa ini penuh dengan rekayasanya ya. Dua lembaga loh, Komnas HAM dengan LPSK. Dua-duanya mengatakan ada terjadi dugaan penyiksaan, penganiayaan. Pertanyaannya, kalau hanya sidang etik itu apakah menghentikan pidana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kan itu pertanyaan, adil nggak? Kemudian bagaimana hasil yang didapatkan, keterangan yang didapatkan dari hasil penyiksaan tadi? Kan sudah diakui adanya penyiksaan, penganiayaan, polisinya sudah dihukum secara etik. Satu, sekarang pertanyaan yang menggelitik kita kan,
apakah menghapuskan pidananya? Satu. Itu Yang yang itu kan yang pertama kan. Yang kedua, apakah hasil keterangan yang didapat dari hasil Ya, kawan-kawan, tadi kita yang melihat ya, Jutek Bongso bagaimana menyerukan suaranya agar kasus ini terus di-up ya, agar tidak tenggelam. Dan sebagaimananya di sini kita harus terus berjuang kawan-kawan ya, menyerukan kebenaran. Dan yang diharapkan kita pada kesempatan kali ini ya, bagaimana agar 7 pidana ini bila tidak bersalah itu dibebaskan. Kesian kawan-kawannya, udah lama banget ya, dari tahun 2016 sampai sekarang nggak jelas kasus ini. Belum juga di PK hasilnya bagaimana dari MA ya. Kita tunggu hasilnya, semoga aja terdapat titik terang dari PK ya, dari 6 pidana ini atau 7 pidana ini teman-teman. Apa tanggapan Anda di kasus ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar.